Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Octaviana Disa Putri dari Pendidikan Fisika Angkatan 22, NIM 4201-422010. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai percobaan Michelson-Morley. Jadi, apa sih percobaan Michelson-Morley itu? Percobaan Michelson-Morley adalah sebuah percobaan yang dilakukan oleh dua orang fisikawan untuk membuktikan keberadaan ether. Nah, beliau ini adalah yang pertama, Albert Abraham Michelson, yang kedua, Edward Williams Morley. Latar belakang untuk melakukan percobaan ini itu yang pertama, para fisikawan percaya tentang adanya ether sebagai medium gelombang cahaya. Nah, apa sih ether itu? Ether itu adalah sebuah medium hipotesis yang meliputi alam semesta tempat terjadinya gelombang cahaya. Nah, jadi ini kita kan tahu ya, matahari ke bumi itu ada ruang hampa. Nah, tapi cahaya matahari itu bisa sampai ke bumi. Jadi, fisikawan itu percaya kalau adanya sebuah medium. Dan medium itu adalah dinamakan ether. Nah, ini tuh baru hipotesis. Belum terbukti gitu. Jadi, percobaan ini tujuannya untuk membuktikan hipotesis tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu karya James Clerk Maxwell tentang elektromagnetisme, terutama di persamaan Maxwell-nya, yang menyatakan fenomena listrik dan magnetik memperkuat gagasan tentang adanya medium ether ini. Nah, persamaan Maxwell ini menunjukkan bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang seharusnya memerlukan medium untuk merambat. Dan medium itu adalah ether ini. Selanjutnya, apa sih tujuan dari percobaan ini? Percobaan ini dirancang untuk menguji keberadaan ether, medium hipotesis yang dipercaya sebagai medium rambat gelombang cahaya. Michelson dan Morley berusaha untuk mendeteksi adanya perbedaan dalam kecepatan cahaya terhadap ether yang diharapkan terjadi karena pergerakan bumi melalui ether. Dengan mengukur perbedaan kecepatan cahaya ini, membuktikan bahwa ether itu ada gitu. Selanjutnya yaitu desain percobaan. Ini gambarnya seperti ini. Lalu yang pertama itu memakai interferometer milik Michelson. Nah, interferometer milik Michelson ini terdiri dari cermin pembagi dan cermin reflektif yang dibuat untuk membagi dan menyatukan lintasan cahaya. Cahaya yang dari sumber dibagi menjadi dua lintasan menggunakan cermin pembagi ini. Lalu, salah satu lintasan atau disebut lintasan yang sejajar itu diarahkan ke arah pergerakan bumi sepanjang ether hipotesis. Jadi dikira-kira ethernya tuh menghadap mana. Lalu, lintasan yang tegak lurus diarahkan tegak lurus terhadap arah gerakan bumi. Nah, lintasan ini dipilih untuk mengukur perbedaan waktu tempuh cahaya yang diharapkan terjadi karena perbedaan kecepatan cahaya relatif terhadap ether. Lalu yang ketiga, cahaya bergerak melalui dua lintasan tersebut, lalu kembali ke cermin pembagi, dan kemudian bergabung lagi, lalu menuju ke detektor. Nah, di detektor ini, interferensi dua lintasan tersebut akan diamati di detektor sebagai pola interferensi yang bergantung pada perbedaan jarak lintasan. Kalau adanya perbedaan kecepatan cahaya, maka akan terjadi interferensi yang menimbulkan tidak konstannya cahaya yang masuk di detektor. Dan selanjutnya, yaitu simulasi. Nah, ini cahaya dipancarkan dari sumber cahaya ke cermin reflektif. Nah, di cermin reflektif ini nanti akan dibagi dua. Ada yang diteruskan lurus, ada yang dibelokkan tegak lurus. Lalu cahaya dipantulkan oleh cerminnya
lalu kembali ke cermin pembagi, lalu bergabung lagi dan menuju ke detektor. Nah, ini hasilnya itu cahaya tersebut sampai pada waktu yang sama, artinya tidak ada kecepatan, tidak ada perbedaan kecepatan cahaya yang dilalui oleh gelombang yang dilanjutkan atau gelombang yang dibelokkan tegak lurus. Lalu selanjutnya, ini adalah hipotesis apabila adanya ether. Kita asumsikan bahwa posisi ether itu horizontal seperti ini. Nah, cahaya yang diteruskan itu akan terus dan cahaya yang dibelokkan itu juga akan belok. Gelombang, nah di sini gelombang yang horizontal akan mendapatkan dorongan ke cermin waktu berangkat karena pengaruh dari ether tersebut. Sedangkan waktu baliknya itu akan mendapatkan hambatan karena melawan arus dari ether. Selanjutnya, gelombang yang vertikal itu kan lurus asalnya. Karena mendapat pengaruh dari ether yang berjalan ke kiri ini, maka gelombang itu akan mendapat akan dibelokkan sesuai dengan arah ethernya. Lalu ini kan terjadi sudut ya di gelombang vertikal dan tidak terjadi sudut di gelombang horizontalnya. Lalu ini adalah perhitungan untuk gelombang yang horizontal. Didapatkan waktunya itu 2D per C dikali 1 plus V2 V kuadrat per C kuadrat. Lalu ini adalah perhitungan untuk gelombang yang vertikal. Ini kan tadi ada sudutnya, lalu diperoleh T-nya itu 2D per C dalam kurung 1 plus V kuadrat per 2C kuadrat. Nah, di sini kan terjadi perbedaan. Lalu, perbedaan waktunya itu adalah D per C dikali V kuadrat per C kuadrat. Jadi, apabila ether ini ada, maka perbedaan waktunya itu adalah D per C dikali V kuadrat per C kuadrat. Nah, di sini akan terjadi beda fase yang akan menyebabkan interferensi. Interferensinya seperti ini. Jika ether itu benar-benar nyata, maka terjadi seperti ini. Karena perbedaan kecepatan cahaya tersebut. Namun, di percobaan kita yang pertama tadi, interferensi itu tidak terjadi kan? Nah, jadi kesimpulannya, dari percobaan Michelson-Morley ini membuktikan bahwa tidak ada perbedaan dalam kecepatan cahaya yang lurus atau yang dibelokkan. Jadi, ini membuktikan bahwa ether itu tidak ada. Percobaan Michelson-Morley itu menentang teori yang mendukung keberadaan ether sebagai medium di mana cahaya tersebut merambat. Oke, sekian dari saya. Apabila ada tutur kata atau kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.